Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Muhammad Iskandar Zulkarnain dari Universitas Nusa Putra. Kali ini saya memenuhi ujian tengah semester. Syaratnya membuat video tentang sambungan welding dan proses welding. Ya, kita mulai dari materi sambungan welding. Nah, sambungan welding adalah sambungan antara dua logam dengan cara dipanaskan. Sambungan ini terjadi pada kondisi logam dan dalam keadaan plastis atau leleh. Nah, sambungan las ini bisa menggunakan logam ataupun tidak dalam proses pengelasannya. Sambungan las atau welding ini merupakan sambungan tetap. Nah, secara umum pengelasan dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu welding dengan menggunakan panas dan atau fusion welding cair atau lebur yang meliputi termit welding, las karbit, dan las listrik. Nah, yang kedua welding dengan menggunakan panas dan tekanan atau forage welding atau yang disebut ditempa. Di sini kita lanjut ke jenis-jenis sambungan welding. Yang pertama, sambungan tumpul butt joint. Butt joint merupakan jenis welding yang proses penyambungan materinya dilakukan pada ujung kedua benda yang akan disambung. Umumnya proses ini digunakan selama fabrikasi dan proses perbaikan. Nah, yang kedua, sambungan tumpang atau lap joint. Lap joint merupakan sambungan yang terdiri dari dua benda kerja yang saling bertumpukan. Sambungan ini sering digunakan dalam menyambung struktur penopang atau struktur baja yang pendek. Yang ketiga, sambungan T-joint. T-joint merupakan sambungan las yang diposisikan 90 derajat dengan bentuk T. Sambungan ini umumnya digunakan pada fabrikasi atau struktur penompang. Yang keempat, sambungan sisi edge joint. Edge joint merupakan sambungan yang dimana kedua benda kerja sejajar satu sama lain dan salah satu ujung dari kedua benda kerja tersebut berada pada tingkat yang sama. Yang kelima, sambungan sudut corner atau corner joint. Nah, corner joint merupakan sambungan yang dimana kedua benda kerja merupakan membentuk sudut hingga keduanya dapat disambung pada bagian pojok dan sudut tersebut. Nah, dari sini materi sambungan welding. Nah, di sini juga mencakup beberapa pengertian umumnya. Nah, kita bahas lagi tentang proses pengertian pada proses pengelasannya. Nah, saya mengambil salah satu contoh dari pengertian las SMAW. Berikut proses pengelasan SMAW atau Shelled Metal Arch Welding. Yang sering juga disebut las busur listrik adalah proses pengelasan yang menggunakan panas untuk mencairkan material dasar atau logam induk dan elektroda. Nah, panas tersebut dihasilkan oleh lompatan ion listrik yang terjadi pada katoda dan anoda atau ujung elektroda dan permukaan plat yang akan dilas. Nah, di sini bagian-bagian mesin las SMAW ada beberapa. Yang pertama, lampu sinyal sebagai indikator apakah mesin berfungsi atau tidaknya. Yang kedua, tombol putar fungsi untuk menghidupkan mesin las atau transformator. Yang ketiga, pengaturan arus berfungsi mengatur besarnya kuat arus yang diizinkan. Yang keempat, kutub plus sebagai sumber arus positif atau setrum. Yang kelima, kutub negatif sebagai sumber negatif atau massa.
Yang keenam, penjepit benda kerja. Nah, berfungsi untuk menjepit benda kerja yang akan dilas. Terus penjepit elektroda berfungsi menjepit elektroda yang digunakan sebagai logam pengisi. Yang ke-8, klem 3 fase berfungsi untuk pengaturan arus jauh dari mesin las. Nah, mesin las SMAW atau Shared Metal Arc Welding, panas yang dihasilkan dari lompatan ion listrik ini besarnya dapat mencapai 4000 derajat Celcius sampai 4500 derajat Celcius. Nah, sumber tegangan yang digunakan pada pengelasan SMAW ini ada 2 macam, yaitu arus bolak-balik AC dan DC atau arus arah. Proses terjadinya pengelasan ini karena adanya kontak antara ujung elektroda dan material dasar sehingga terjadi hubungan pendek. Saat terjadi hubungan pendek tersebut, sang welder atau tukang las harus menarik elektroda sehingga terbentuk busur listrik, yaitu lompatan ion yang menimbulkan panas. Nah, panas akan mencairkan elektroda dan material dasar sehingga cairan elektroda dan cairan material dasar akan menyatu membentuk logam lasan atau wet metal. Nah, untuk menghasilkan busur yang baik dan konstan, sang welder harus menjaga jarak elektroda dan permukaan material dasar tetap sama. Adapun jarak yang perlu diperhatikan sama dengannya 1,5 kali diameter elektroda yang dipakai. Nah, terus ada keuntungan dan kerugian dari proses pengelasan SMAW. Kita sebutkan dulu dari keuntungannya. Nah, keuntungannya dapat dipakai di mana saja. Yang kedua, dapat mengelas berbagai macam tipe dari material. Yang ketiga, setup yang cepat dan sangat mudah untuk diatur. Yang keempat, dapat dipakai mengelas semua posisi. Yang kelima, elektroda mudah didapat dalam banyak ukuran dan diameter. Selanjutnya, kerugian dari pengelasan SMAW. Pengelasan terbatas, hanya sepanjang elektroda dan harus melakukan penyambungan. Yang kedua, setiap akan melakukan pengelasan berikutnya slag harus dibersihkan terlebih dahulu. Yang ketiga, tidak dapat digunakan untuk mengelas bahan baja non-ferrous. Yang keempat, mudah terjadi oksidasi akibat perlindungan logam air, hanya busur las dan flux. Yang kelima, diameter elektroda tergantung dari plat dan posisi pengelasannya. Mungkin pada kesempatan kali ini cukup sekian membahas pengertian welding dan proses pengertian pengelasan SMAW atau Shared Metal Arc Welding. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kali ini saya undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.